Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, sedang viral di media sosial di mana ada seorang laki-laki, beliau mengklaim dirinya bisa berbahasa kitab Injil Nabi Isa alaihissalam. Bahkan pengambilan videonya ini menarik di pinggir jalan. Kemudian dia mengatakan bahwa ini adalah bahasanya kitab Injil Nabi Isa alaihissalam. Baik ya, kita akan cari tahu apakah memang ini adalah bahasa kitab Injil Nabi Isa alaihissalam atau memang bukan, dan kita akan langsung saja simak ke videonya. Silakan ya ikhwah. Bacaan kitab Injil gua Nabi Isa alaihissalam, dengerin. Alkitab Injil Nabi Isa alaihissalam, magradra kun fayakun. Di pangakal tentara ini makanan tersebut kandari bapak angkat mablan terasa biang oleh nama tersayang gua nak liban rahau ni kan terasa biang kupulau. Tentara yang kapan rahau dia tentara yang mempunyai din sambil akhlab ni mahal din kam terhal din sambil akhlab maka tentara sambil kan akhlab ini sambil hal kan terami kan Rasulullah dapat tentara sambil kan dah ni mana Allah maka tentara hal ni bana klatin sambil hal ni akhlab din terami ya tentara kam dah umat sambil himau tentara lebih kecil di mana kan terami akhlab din Nabi Isa alaihissalam sabda dah akhlab dan kam huma. Baik ya ikhwah, jadi itulah yang diklaim bahasanya kitab Nabi Isa, yakni kitab Injil. Kalau misalkan kita melihat dari segi bahasanya, itu tentu bukan bahasa Arab, bukan bahasa Suryani, bukan bahasa Ibrani, dan bukan bahasa yang kita kenal. Tetapi nampaknya ini adalah bahasa yang dikarang oleh Bapak ini. Kendati demikian, kita tadi sangat banyak mendengarkan kata samyang ya ikhwah. Kata samyang ini terus diulang-ulang. Subhanallah. Kemudian tadi pun ada disebutkan Nabi Isa dan disebutkan juga lafaz Allah ya, lafzul Allah. Berarti ini adalah gabungan antara bahasa orang ini sendiri ya, yang dikarang oleh orang ini sendiri, kemudian dengan bahasa Arab, walaupun memang bahasa Arabnya hanya sedikit. Di sana ada lafzul jalalah, kemudian ada Nabi Isa alaihissalam. Jadi jelas ya, ini bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Suryani, atau bukan bahasa Arab, tetapi ini hanya karangan orang ini. Anehnya, kenapa kok semakin banyak orang yang semacam ini ya? Apakah memang dengan seperti ini cepat viral, dengan seperti ini cepat menjadi terkenal, sehingga mereka berlomba-lomba membuat konten yang seperti ini? Apakah memang ini menjadi aspek dan menjadi penyebabnya? Nah, kita tidak tahu ya ikhwah. Tetapi hemat kami, memang seperti inilah yang kemudian mereka menjadi cepat viral ya ikhwah. Dan terkadang orang yang semacam ini itu senantiasa ada pengikutnya. Nah, itu yang kemudian kami herankan. Kok kenapa ada pengikutnya seperti itu ya ikhwah? Baik. Bukan hanya itu saja, orang ini kemudian mengaku bisa memanggil para malaikatnya Allah, ya, dengan ratusan, ribuan, bahkan triliunan malaikat Allah dipanggil ya ikhwah. Kita akan lihat ke videonya, silakan ya ikhwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pangeran. Nih gua, Pangeran, Satria Pinit Badra Pancagerhana. Lu mau keluarin tangan kanan, apa tangan kiri gua? Nama-nama malaikat. Malaikat-malaikat Allah, lu dengerin. Ratusan miliar, triliun, miliun, bilion malaikat-malaikat Allah, kun fayakun. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Rakib, malaikat Adid, malaikat Mali, malaikat Ridwan, malaikat Rakodra Sangya, malaikat Sandama Rakodra, malaikat Maklandra Samyang Gliba, malaikat Nakodan Draibang Gadayala, malaikat Yakodra Sangya Krabakla, malaikat Nakrabakota Dunggala, malaikat Mahola Gajur Samyang, malaikat Drakabakota Dunggala, malaikat Allah. Baik. Ini jadikan hiburan saja, karena apa yang disampaikan oleh orang ini, walaupun memang awalnya dihafal 10 malaikat yang diketahui gitu ya, malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan sebagainya, tetapi selanjutnya yang dibaca itu bukan nama-nama malaikat, melainkan karangan orang ini saja. Kemudian tadi masih tetap ada kata samyang-samyang ya ikhwah. Subhanallah. Dan tangannya seperti ini ya, seperti orang yang memanggil begitu. Jelas dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, sesungguhnya malaikat itu la ya'sunallah ma amaruhum yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat Allah itu tidak pernah melaksanakan maksiat. Malaikat Allah itu melaksanakan apa yang kemudian Allah perintahkan. Artinya kalau misalkan ada manusia yang ingin memanggil malaikat
agar datang malaikat itu sendiri, maka tertolak, dan itu adalah kenaifan. Karena sejatinya orang itu, manusia itu tidak bisa memanggil malaikat dan tidak bisa memerintahkan malaikat. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa memerintahkan malaikat. Dalam Al-Qur'an sudah jelas, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah saja. Sedangkan oleh manusia seperti kita, apalagi manusia biasa ya ikhwah, kita tidak bisa memanggil malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik ya ikhwah, ini juga semakin menarik, katanya orang ini menjadi dewa langit ya. Menjadi seorang dewa langit. Kita akan lihat videonya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Oh gitu pangeran. Gua kalau naik ke langit, ya, gua kan dewa langit nih. Pakai total kafirun. Soalnya zaman Masehi dulu itu total kafirun itu buat perpisahan sama orang-orang kafir antara makhluk bumi dengan makhluk langit. Paham pangeran? Ini jelas adalah syubhat dan ini memang diada-ada. Nah, kami khawatirkan orang yang semacam ini itu banyak yang kemudian mengikutinya karena ketidaktahuannya dan tidak paham tentang agama. Orang ini tadi membaca Al-Quran ya ikhwah, walaupun memang dari segi panjang pendeknya, makhraj huruf dan tajwidnya itu keliru, tetapi dia membaca Al-Quranul Karim. Nah, ini sangat disayangkan. Kemudian dia membuat syubhat ya, ketika membacakan ayat suci Al-Quran, kemudian dia katakan bahwa saya ini adalah dewa langit. Kemudian dia mengatakan saya ini datang ke langit dengan membacakan surat yang kemudian tadi dibaca itu. Nah, dikhawatirkan orang yang tidak paham agamanya, bahkan mungkin tidak bisa baca Al-Quran dan tidak mengerti ilmu agamanya, mengikuti orang yang semacam ini ya ikhwah. Nah, perlu kemudian untuk kita luruskan dan perlu untuk adanya sebuah tindakan, dan sekali lagi dikhawatirkan mereka membuat hal yang semacam ini untuk tren bagaimana cepatnya viewers itu datang, bagaimana agar cepatnya viral ditonton oleh orang banyak dengan yang semacam ini. Nah, ini yang kemudian ditakutkan. Maka aparat penegak hukum atau misalkan MUI agar paling tidak memberikan sanksi kepada orang-orang yang semacam ini ya ikhwah. Karena tidak mungkin kalau misalkan, mohon maaf ya, dia itu gila, kemudian dia hilang ingatan. Karena bagaimana dia disebut hilang ingatan, disebut gila, sedangkan dia tahu bagaimana mengoperasikan video, kemudian mengupload video dan menyeting video dan mengedit video dan sebagainya. Kan itu sangat naif kalau misalkan orang itu disebut gila. Kalau misalkan dia hilang ingatan ataupun mohon maaf ya, ODGJ, maka hemat kami dia tidak akan melihat handphone, memvideokan dirinya, mengupload videonya begitu. Nah, ini yang kemudian harus kita luruskan, dan setidaknya MUI juga harus lebih teliti terhadap orang-orang yang semacam ini, karena dikhawatirkan juga orang-orang yang semacam ini tumbuh subur untuk mendapatkan view di tanah air Indonesia kita ini. Nauzubillah min dzalik. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Walaupun memang ini hiburan, akan tetapi tetap kita harus hati-hati dan kita harus tetap waspada. Aku qouli hadza, jika video kami bermanfaat, silahkan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.